Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak KPN Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3, bersama Ibu Sri Kandayani. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menjelaskan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Kedua, mengenal satuan baku waktu ya. Ada tahun, ada bulan, ada minggu dan hari. Bernyanyi dengan iringan alat musik. Menjelaskan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Anak-anak ibu, informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cara cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. 3. Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. 4. Menceritakan makna pada kata-kata yang baru diketahui. Langkah-langkah tersebut akan lebih memudahkanmu dalam menceritakan kembali informasi dalam teks. Tuliskan atau jelaskan dengan kalimat yang runtut serta menggunakan kalimat efektif. Menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial membutuhkan energi untuk menjunjung atau untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Anak-anak ibu ingat, manusia itu memerlukan energi. Sebagai contoh, manusia memerlukan bahan bakar minyak yang digunakan sebagai sumber energi untuk mobil atau sepeda motor. Selain itu, energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan membantu pertumbuhan tanaman. Di alam kita terdapat berbagai macam sumber energi yang dapat menghasilkan berbagai macam energi. Sumber energi tersebut menjadi dua macam. Dibagi ya menjadi dua. Pertama, sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus. Berarti dapat diperbaharui. Dan sumber energi yang terbatas atau yang tidak dapat diperbaharui. Panas matahari, air, angin, dan panas bumi merupakan salah satu energi yang dapat diperbaharui. Sementara itu, sumber energi yang jumlahnya terbatas atau tidak dapat diperbarui di alam kita antara lain fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Kedua macam sumber energi di atas dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan energi, kita dapat melakukan beberapa hal. Seperti menghemat energi listrik, menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah ke aliran air. Kita harus mementingkan kepentingan bersama agar berbagai macam sumber energi yang ada di alam kita tetap terjaga. Anak ibu, perhatikan ya. Tadi kita menemukan informasi menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Dengan manusia makhluk sosial berarti manusia memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Seperti anak ibu bisa melihat seperti
Manusia kalau mau pergi menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang di alam ini kita melihat adanya sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua. Pertama, sumber energi yang dapat diperbarui, yang tidak terbatas ya. Kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, berarti dia terbatas. Sumber energi yang dapat diperbarui seperti panas matahari, air, angin, dan panas bumi merupakan salah satu sumber yang dapat diperbarui. Sedangkan fosil seperti batu bara dan minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Maka kita harus bijak menggunakannya. Anak-anak ibu, mungkin itu ya. Anak-anak ibu juga harus bijak menggunakan energi yang tidak dapat diperbarui, seperti pergi sekolah kalau rumahnya dekat dengan sekolah, tidak perlu pakai sepeda motor atau tidak perlu pakai mobil, cukup jalan kaki saja. Begitu anak-anak, semoga anak-anak ibu paham. Selanjutnya kita masuk ke 2, mengenal satuan baku waktu, seperti ada tahun, bulan, minggu, dan hari. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Salah satu alat penunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjuk tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Jumlah hari setiap bulan dalam setahun adalah sebagai berikut. Bulan Januari jumlah hari 31 hari, Februari 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari ya. Maaf Ibu salah di sini. Ada tanggal 31 Desember ya. Maaf. Selanjutnya, dari kalender terdapat 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 1 tahun terdiri 365 hari atau 366 hari. Jumlah hari 366 terjadi pada tahun Kabisat. Tahun Kabisat ada tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalkan tahun 2012, tahun 2016, dan seterusnya. Ciri-ciri lain dari tahun Kabisat adalah bulan Februari terdiri atas 29 hari. 1 bulan terdiri atas 4 minggu. Anak-anak ibu, hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Setiap satuan waktu dapat dinyatakan dalam satuan waktu lain. Hubungan antara waktu, bulan, minggu, hari adalah 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 365 atau 366 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 bulan 30 hari atau lebih, atau bisa jadi 31 ya, tapi sering kita sebut 1 bulan 30 hari. 1 abad 100 tahun, 1 dasawarta 10 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 minggu 7 hari. Semoga anak-anak ibu paham. Begitu juga hari. Seperti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Dari hari Senin ke hari Kamis. Berapa hari? 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu juga bulan. Dari bulan Januari ke bulan Maret. Berarti berapa bulan? 2 bulan habis Januari, Februari, Maret. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu paham. Perhatikanlah contoh berikut ini. 3 tahun berapa bulan? Ingat, 1 tahun ada 12 bulan. Kalau 3 tahun, 3 kali 12, 36 bulan. 20 tahun berapa dasawarsa? Ingat, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Kalau dia ada 20 tahun, 20 dibagi 10 sama dengan 2 dasawarsa. Anak-anak ibu, sekarang kita bernyanyi dengan iringan alat musik.
Alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu antara lain seperti anak ibu bisa menggunakan pianika, gitar, kulintang, recorder, maracas, triangel, tamborin, dan gendang. Pianika, gitar, kolintang, dan recorder termasuk alat musik melodis. Maracas, triangel, tamborin, dan gendang termasuk alat musik ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada. Sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada. Namun, baik alat musik melodis, ritmis, keduanya dapat menghasilkan bunyi yang nyaman dan enak didengar jika dimainkan dengan pola irama tertentu. Anak ibu bisa melihat ini birama 2/4. Berarti dalam satu birama 2 ketukan. Druk, jeng. Ini alat musiknya apa anak ibu? Ini dengan cara dipukul, ini maracas dengan cara digoyang. Druk, jeng, 2/4 ya. Sekarang birama 3/4, dalam satu birama terdapat 3 ketukannya. Ini druk, 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 jegrek kayak gitu ya. Dan ada birama 4/4. Dalam satu ketukan dalam satu birama ini terdapat 4 ketukan. Misalkan 4/4. Druk, 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 druk. Begitu juga dengan 2/4. 3/4. Drung, druk, druk, drung, druk, druk. Seperti itu ya kira-kira anak-anak. Semoga anak-anak ibu paham. Ingat, alat musik itu ada alat musik ritmis, ada alat musik melodis. Nah, seperti maracas ini adalah alat musik ritmis. Selanjutnya, sekian pembelajaran ibu. Coba di rumah berlatih agar anak-anak ibu lebih paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.